Pernahkah kamu merasa selalu gagal saat menghadapi masalah secara tuntas? Perilaku menghindar bukan berarti kamu lemah. Justru itu adalah cara tubuh dan pikiranmu melindungi diri. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dulu kamu mungkin harus berlari untuk bertahan. Namun sekarang kamu punya ruang untuk diam, berbicara, dan sembuh. Menghindar itu tidak berarti harus kabur secara fisik. Kadang bentuknya sangat halus, bahkan kita pun tidak menyadarinya. Kenapa aku tidak seperti orang lain yang mampu bersuara, yang mampu mengeluarkan amarahnya, dan yang mampu menyelesaikan masalahnya secara tuntas? Halo sahabat benih psikologi, kembali lagi bersama saya Resti. Kali ini kita akan membahas tentang pernahkah kamu merasa selalu gagal saat menghadapi masalah secara tuntas? Ketika konflik muncul, komentar-komentar dari orang lain, rasa cemas yang muncul tiba-tiba, namun reaksi yang kamu keluarkan adalah menghindar, diam, serta kamu menarik diri. Mungkin kamu bertanya, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak seperti orang lain yang mampu bersuara, yang mampu mengeluarkan amarahnya, dan yang mampu menyelesaikan masalahnya secara tuntas? Dalam video ini kita akan membahas alasan dibalik perilaku menghindar tersebut dan bagaimana pengalaman traumatis di masa lalu membentuk respon tersebut. Perilaku menghindar bukan berarti kamu lemah. Justru itu adalah cara tubuh dan pikiranmu melindungi diri. Dalam psikologi, ini disebut survival response. Reaksi otomatis saat otak merasa terancam, fight, flight, freeze, dan fawn. Respon flight atau kabur kerap kali muncul ketika kita merasa tidak punya kuasa. Mungkin di masa kecil kamu pernah mencoba untuk bicara, tapi tidak didengarkan. Atau saat kamu jujur, kamu malah disalahkan. Akhirnya otak belajar, diam itu lebih aman. Dan hingga kini, pola itu masih bekerja. Menghindar itu tidak berarti harus kabur secara fisik. Kadang bentuknya sangat halus, bahkan kita pun tidak menyadarinya. Contohnya, mengatakan aku gak apa-apa, padahal hatinya penuh dengan rasa sesak, seolah-olah hatinya tuh kalau bisa ngomong gitu, aku ini lagi ada apa-apa. Menghindari percakapan setelah konflik. Terus ada tenggelam dalam pekerjaan ya karena dia tidak mau berinteraksi. Contoh selanjutnya adalah menonton tanpa henti, bukan untuk relaksasi tapi menghindari isi pikiran dia sendiri. Nah, jadi misalnya dia satu harian itu memang sengaja nonton, ya bukan untuk relaksasi, ya memang karena dia supaya sakit, aku mau menghindari semuanya, aku mau menghindari masalah itu, aku mau kabur. Makanya dia menyibukkan diri untuk aku nonton satu harian. Semua ini adalah bentuk penghindaran, biasanya muncul karena kita takut merasakan rasa sakit, penolakan, dan ketidakpahaman orang lain. Dulu, menghindar satu-satunya cara kamu bisa bertahan. Namun kini sebagai individu dewasa, kamu memiliki pilihan. Kita tahu tidak mudah untuk duduk diam dan menghadapi luka tersebut. Tapi jikalau kamu terus-terusan menghindar dari masalahmu, itu malah akan membuat masalah baru yang akan nanti semakin menumpuk dengan masalahmu sebelum-sebelumnya. Kamu berpikir seperti ini, kalau aku matikan handphoneku, aku tidak online sosmed gitu, mereka tidak akan menemukanku, mereka tidak akan bisa menghubungiku, dan setidaknya aku ya merasa aman, merasa tidak ada gangguan dari mereka menanyai tentang kerjaanku, hubunganku, apapun itu. Itu adalah hal yang harus kamu ubah. Karena kalau kamu terus-terusan menghindar, kamu akan capek sendiri. Dan pola tersebut akan kamu bawa terus-menerus, yaitu akan terulang kembali. Ketika kamu dihadapkan sama suatu masalah, kamu akan seperti itu lagi. Dan kamu gak bakalan berubah. Dan malah kamu jadi capek, jadi tiba-tiba sesak karena takut ditekan dan segala macam gitu kan. Memang tidak mudah. Tapi mulailah dengan pelan-pelan. Mulailah dengan bertanya, apa sebenarnya yang
aku takuti? Kenapa aku tuh sampai segininya gitu? Terus tanya ke diri kamu, kenapa aku selalu pergi? Kenapa aku nggak bisa bicara? Kenapa aku tidak seperti orang-orang? Kenapa aku memilih untuk, oke, aku kabur aja? Jawaban mungkin tidak langsung datang dengan seketika, tapi ketika kamu memberi ruang pada dirimu, kamu akan semakin mengenali dirimu sendiri dan itu adalah proses pulang ke diri sendiri. Tanpa disadari sahabat sekalian, setiap kita menghindar, setiap kita kabur, itu kita kehilangan koneksi dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri juga. Hubungan menjadi renggang, ya karena kita memutuskan gitu kan. Kita menghindar, kita menjauhi. Ketika orang menghubungi kita nggak bisa gitu, padahal kita lagi diperlukan banget, ya orang pasti bakal mikir, wah dia kalau ada masalah malah menghindar, malah kabur, nggak bisa nih dengan orang seperti ini. Terus juga kejujuran kamu tuh hilang, kamu nggak bisa jujur, sehingga kamu makin jauh dari emosi yang sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan. Kamu sebenarnya bisa aja loh ngomong gitu ke atasan kamu atau ke teman kamu, ke pacar kamu, ke keluarga kamu tentang kondisimu sendiri. Kamu tidak berusaha untuk membangun komunikasi itu sehingga mereka tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di diri kamu. Makanya akhirnya apa? Ya, kamu menarik diri, mereka pun bingung. Akhirnya apa? Di balik tampilan yang udah kita branding kuat, ternyata di dalamnya itu adalah kosong. Karena satu-satunya orang yang kita tinggalkan itu adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa jujur dengan emosi kita gitu. Sahabat bening psikologi, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mulailah dengan berubah. Perubahan tidak harus langsung besar, tapi mulailah dari langkah kecil. Saat ingin menghindar, coba tuliskan perasaanmu. Kenapa kamu menghindar gitu? Yang kamu rasakan ketika ada masalah menumpuk itu apa? Sehingga ini loh ternyata perasaan ini yang muncul, makanya aku pengen menghindar gitu. Kamu tulisin. Saat kamu takut bicara, ya kamu bisa katakan, aku belum siap bicara. Saat pikiran lagi kacau dan kamu ngerasa, wah ini chaos banget, maka kamu cukup tarik nafas dan ingatkan dalam dirimu, aku bisa menghadapi semua ini. Jika kamu merasa ingin cerita, kamu pengen curhat, pengen mengatakan apa sebenarnya terjadi pada dirimu, temukan tempat yang aman. Bisa teman, bisa keluarga, atau tenaga profesional. Karena meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Sahabat bening psikologi, dulu kamu mungkin harus berlari untuk bertahan. Namun sekarang kamu punya ruang untuk diam, berbicara, dan sembuh. Bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi, siapa tahu mereka juga sedang lelah karena terus menghindar. Dan jika kamu butuh ruang yang aman, bening psikologi ada untukmu. Karena kamu tidak harus sembuh sendirian. Bening psikologi, solusi kesehatan mental Anda.